Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Berarti cemas berlebihan nak gitu. Ya. Was-was. Nggak tahu Pak Ustadz, kalau mau tidur tuh nggak bisa gitu. Padahal udah ngantuk banget, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi tidurnya setelah subuh gitu, Kadang pagi, kadang bisa siang. Ya, kalau menurut dari ciri-ciri si asam lambung ya, jadi rata-rata itu memang gangguan jin atau gangguan sihir itu 80% itu rata-rata pasien saya tuh jatuhnya ke sakit medis asam lambung, gitu. Oh ya, saya udah berobat kemarin, malah saya ke UGD Pak Ustadz, gara-gara tiba-tiba saya dikduknya kencang terus keringat dingin, tapi ya nggak kenapa-napa, cuma bilangnya asam lambung, jadi dikasih obat asam lambung doang. Rata-rata gitu, jadi dokter ngasih obat penenang gitu biasanya ya. Enggak sih, saya cuma obat lambung doang, belum ke obat penenang. Oh enggak, anehnya nggak ada mimpi ya? Kalau mimpi saya nggak ada Ustadz, cuma kalau hewan peliharaan tuh sering mati. Oh iya, jadi banyak pasien-pasien saya itu seperti itu. Kemarin itu saya itu di ruqyah di Jampang di Sukabumi ya. Jadi itu satu keluarga di situ ada sakitnya itu sakit saraf kejepit, nggak bisa jalan. Nah, kambingnya 50 kambing itu posisinya sama, pada nggak bisa jalan 50 dan akhirnya mati gitu. Terus ada lagi pasien saya di daerah mana itu, Depok gitu. Burung puyuh itu semuanya itu pada mati, kan punya usaha burung puyuh, dia mati semuanya. Nah, itu memang salah satu ciri-ciri gangguan sihir, yang gangguan itu tuh ada di rumah Kalau kasus-kasus hanya ruqyah badan tidak solusi, karena yang di badan itu hanya cabang masalah gitu. Yang akar masalahnya itu ada yang biasanya di tempat yang tempati gitu. Oh iya. Soalnya kemarin saya udah 3 kali, yang 3 kali sama dekat rumah, Ustadz, dekat rumah. Yang ketiga itu saya benar-benar nggak muntah, nggak apa, cuma bilangnya ini saya ada buhul, jadi saya nggak bisa nemuin buhulnya itu di mana. Dan ini harus buhulnya yang dihancurkan gitu. Ya itu namanya, kalau umpamanya dia bilang seperti itu kategori bukan ruqyah syariah ya. Karena buhul sihir itu yang ada di rumah itu biasanya itu buhul-buhul sihir yang tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, kalau umpamanya buhul-buhul sihir yang ditaruh di dukun, di tempat dukun itu biasanya itu laut, di kuburan, di sungai, di tempat-tempat yang sembunyi gitu, yang tidak terjamah oleh manusia gitu. Nah, sedangkan pengertian ruqyah ini kan doa gitu ya. Jadi walaupun buhul sihirnya ada dimanapun ya, namanya kita punya Allah ya, senjata kita berdoa supaya buhul sihir itu walaupun tidak diketemukan, dibatalkan Allah, dihancurkan Allah ya. Karena kalau pengen menemukan buhul sihir ya, mustahil ya kalau umpamanya enggak ditaruh di lokasi rumah ya. Kalau ditaruh di luar rumah yang jauh tidak terjamah oleh manusia akan sulit gitu, ya. Nah, biasanya kalau buhul-buhul sihir yang ada di sekitar rumah itu akan ketemu dengan izin Allah itu ketika pas waktu saya itu menangani pasien-pasien yang pasiennya itu pas kerasukan, terus jinnya itu menunjukkan. Nah, itu aku sering sekali seperti itu, okay? Baru ketemu ya. Ya, okay. Makanya ini tak suruh nyiapkan air, salah satunya nanti dibuat ngepel rumah itu sama nyiram di sekitar rumah, okay? Karena ketika nanti buhul-buhul sihir itu tersiram air ruqyah dengan izin Allah, walaupun buhul sihirnya tidak diketemukan, maka dengan izin Allah nanti akan batal gitu. Oke. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, berarti sudah berapa lama Mas nggak bisa tidur malam ini?
Saya baru Hamin 4 sebelum Lebaran. Oh, ya biasanya memang gangguan jin itu lebih besar lagi pengaruhnya ketika setelah Ramadan itu, gitu. Biasanya itu. Ayo, ayo berdoa kepada Allah, kita akan ngecek apakah di badan AA ada yang terikat, ketika gangguan yang ada di badan itu terikat di badan, maka nanti akan mengalami reaksi gitu, Tapi kalau umpamanya gangguan-gangguan itu ada di luar badan, maka kalau mendengarkan ruqyah itu dia nggak berdampak gitu. Yuk, di malam ini kita berdoa kepada Allah, Kita berdoa kepada Allah fokus supaya buhul sihir dimanapun dukun menaruhnya, di rumah AA, di rumah dukun, di laut, di kuburan, dimanapun dukun menaruhnya, supaya dengan doa ruqyah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya buhul tersebut dibatalkan, Amin. Yuk, pejamkan mata, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha syiratum mustaqim wa masyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal الأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sembuhkan ya Allah, bersihkan dari gangguan jin sirain ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan-Mu yang sempurna ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa nalqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Semuanya yang di perut, yang bikin asam lambung naik ke atas, ke dada, tenggorokan, keluar lewat muntahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna la takhaf innaka antal ala wal qima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Allahumma rabbana sadhi bil basa isbi anta syafi la syafi ilang tasyifan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah. Apa yang dirasain? Enggak berat. Tadi berat di sini, dada berat ya? Enggak terlalu di sini Pak Ustadz, nih rata-rata nih bagian kepala belakang. Sekarang udah enggak? Udah enggak, udah enteng. Keringetan tuh di kepala doang. Nah itu ya, yaitu salah satu keluar energinya.